Olahan menu legendaris Subang cek. Fams, hari ini aku sama sahabatku mau ngajakin kalian nyobain kuliner anti mainstream di desaku Kulu, Pagaden Barat, Subang. Warungnya selalu ramai dikunjungi. Coba tebak, ini apa? Bener banget Fams, belut. Aku sendiri sih belum pernah makan belut Fams. Karena penasaran, aku cobain deh. Katanya tempat ini sudah ada sejak tahun 1993. Walau tempatnya sederhana, ternyata rumah makan ini nggak pernah sepi pengunjung. Ada aja pengunjung yang datang baik dari dalam atau luar kota Subang. Menu yang ditawarkan rumah makan ini emang serba belut Fams. Aku pikir belutnya cuma dikit. Pas aku lihat di dapurnya ternyata ada ribuan di dalam kolam. Awalnya aku dan sahabatku geli Fams lihat belut-belut ini. Daripada penasaran, aku nekat aja lihat pengolahan belutnya. Dalam sehari ada sekitar 100 kg belut habis terjual Fams. Katanya sih belut di sini memiliki rasa yang gurih karena ada tambahan bumbu rahasia. Bisa dibilang kayak lagi makan ikan gitu deh. Makin enak lagi disantap dengan cocolan sambal khusus. Buat kalian yang doyan banget makan belut, beruntung tuh. Soalnya belut kayak manfaat Fams. Kandungan proteinnya bisa mengganti sel yang lama. Zat besinya juga bisa menyuplai oksigen. Jadinya hemoglobin dalam sel darah merah bisa membuat tubuh tetap fit. Belut yang teksturnya crispy harus digoreng dalam minyak panas dan banyak. Kalau udah renyah, angkat dan tiriskan. Kalau belut yang teksturnya basah, cukup digoreng sampai matang aja. Ini loh Fams yang bikin makan makin lahap. Makan tanpa sambal bagai sayur tanpa garam. Jenis sambalnya banyak, tapi aku pilih sambal goang dan sambal cobek. Kalau sambal goang ini dibikin pakai cabai merah, cabai rawit, bawang, dan kencur. Sedangkan sambal cobek dari kencur, lada, laos, dan cabai. Iya, belut goreng basah juga harus digeprek dan campur sama sambal. Ternyata rasanya di luar ekspektasi aku Fams. Lihat aja, sahabatku sampai lahap banget makannya. Tekstur belutnya crunchy banget. Harga per porsi olahan belut ini murmer alias murah meriah. Mulai dari Rp16.000 aja. Tempat makan ini buka setiap hari ya Fams. Mulai dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Asli, kalian wajib coba. Selamat mencoba. Di masyarakat Indonesia, ikan mas banyak diolah jadi berbagai masakan Fams. Ikan air tawar ini memiliki rasa daging yang gurih. Selain rasanya enak, harganya dibanderol cukup terjangkau. Di desa Cibesi, Kecamatan Ciater, Subang, Jawa Barat, ada olahan masakan yang terbuat dari ikan mas. Cita rasanya sangat nikmat, dengan balutan rempah-rempah tanah Sunda yang beragam. Namanya semur lauk Fams. Menu masakan ini cocok disantap sebagai menu makan siang. Bikin mata melek. Sensasi lembutnya daging ikan mas berpadu dengan kuah yang khas, dijamin endul. Fams, ikan mas ternyata mengandung omega 3 cukup tinggi yang mampu mengontrol kesehatan jantung. Fungsi lainnya mampu menghambat pertumbuhan sel-sel kanker. Di Subang, menu ini menjadi resep turun-temurun. Biasa disajikan dalam berbagai acara besar, seperti hajatan, kawinan, sampai bangun rumah Fams. Katanya sih sajian satu ini dulunya hanya buat kalangan bangsawan saja, karena ketersediaan ikan mas yang sulit didapatkan. Proses mengolah semur lauk mas dimulai dengan menyiapkan bumbu halus, yang terdiri dari bawang merah, bawang putih, cabai, dan pelengkap lainnya Fams. Untuk tambahan bumbu, siapkan irisan daun bawang dan tomat. Oke, lanjut. Goreng ikan mas hingga kering. Fams, dalam menggoreng ikan, pastikan minyak untuk menggoreng panas maksimal. Pastikan juga ikan digoreng hingga kering. Cukup 1 kali balik aja ya, supaya ikan gak gampang hancur. Lanjut, tumis bumbu sampai harum. Masukkan santan kental, campur dengan irisan daun bawang dan tomat. Tambahkan air secukupnya. Tunggu sampai kuah mendidih. Beri sedikit gula aren, garam, dan penyedap rasa. Terakhir, campurkan ikan mas goreng. Masyarakat Sunda terbilang kreatif dalam membuat aneka masakan Fams. Bahan-bahan yang digunakan sangat mudah didapat. Dalam penyajiannya, kuliner Sunda berani dalam campuran bumbu rempah, sehingga rasanya nggak diragukan lagi kelezatannya Fams.
Untuk membuat rasa masakan makin enak, taburi dengan cabai rawit dan daun bawang, fams. Gimana, fams? Sederhana tapi nikmat. Apalagi kalian juga bisa bikin sendiri di rumah loh, fams. Masakan dari Desa Cibesi, Kecamatan Ciater, Subang lainnya yang bisa kalian buat ada soto lepet hayam, fams. Kata lepet sendiri diambil dari bahasa Sunda yang berarti nasi yang dibungkus dan dimasak sampai padat, fams. Sajian ini sering dibuat sebagai menu sehari-hari, fams. Olahan ayam nikmat dibalut dengan lontong yang lembut. Nyatu banget. Menu ini kerap dibuat saat merayakan hari besar, mulai dari menyambut bulan Ramadan sampai Lebaran. Jadi makin penasaran, fams, dengan rasanya? Eits, tahan, sabar dulu, fams. Hihihi. Ngomongin soal lontong, nggak ada yang tahu pasti sejak kapan diciptakan, fams. Diperkirakan lontong dibuat dari adaptasi proses pembuatan ketupat yang membutuhkan keahlian khusus. Proses pembuatan lontong dirasa lebih mudah dibanding ketupat. Lontong sangat mudah ditemukan hampir di setiap daerah Nusantara. Biasanya lontong dinikmati dengan masakan berkuah, fams. Balik lagi ke soto lepet ayam. Untuk campurannya, bahan-bahannya ada ayam, tahu kuning, wortel, dan kentang. Sementara bumbunya ada cabai merah, cabai rawit, kemiri, kunyit, santan, dan pelengkap lainnya, fams. Haluskan ketumbar, kemiri, bawang putih, dan kunyit. Tambahkan cabai merah dan juga cabai rawit. Siapkan juga, fams, bawang merah, seledri, dan daun bawang. Lanjut tumis bawang, masukkan bumbu halus, diamkan sampai harum. Siram dengan air secukupnya, fams. Masukkan potongan sayuran dan ayam. Terakhir, tambahkan santan kental. Beri penyedap rasa dan diamkan sampai matang sempurna. Ada tips buat kalian nih, fams, biar santan tidak pecah. Aduk kuah sampai mendidih. Setelah rata, angkat lalu sajikan. Fams, kenikmatan masakan gak terlepas dari peranan penyedap rasa atau disebut dengan monosodium glutamat, MSG, alias micin. Tapi banyak juga loh para ibu yang anti micin alias gak mau pakai bumbu masakan ini, fams. Maklum, mitos micin dianggap mengurangi kecerdasan. Duh, daripada bingung, gimana kalau kita tanya yuk, fams, dengan ahlinya? Sebetulnya micin atau kalau nama kimianya monosodium glutamat gitu ya, itu hampir tidak bisa kita hindari karena dari makanan alami saja yang memang tidak kita tambahkan penyedap itu sudah ada MSG-nya, itu yang membuat rasa enak. Kemudian ada satu penemuan tentang zat ini kemudian memberi rasa enak, memberi rasa puas, dikembangkan sintetisnya, tetapi ya kita percaya gitu kalau satu sintetis makanan itu kan dia difermentasi kan dari tebu atau dari ada bahan-bahan lainnya, itu dilepas ke pasaran dan tidak di bawah pengawasan tenaga medis atau siapapun dari produk teknologi pangan gitu kan yang mengawasi, itu sudah aman gitu ya. Nah, itu sebetulnya tidak gitu, dan banyak juga penelitian yang menyatakan melihat efeknya bagaimana ke berbagai hal gitu kan ya. Kalau untuk menjadi bodoh sih tidak bermakna ya, tidak ditemukan seperti itu kan. Bahkan yang disebut Chinese Restaurant Syndrome itu kan yang kalau pada orang-orang tertentu makan yang mengandung vetsinnya atau penyedapnya cukup banyak, ada pusing, ada bagaimana, itu kita belum lengkap evidence base-nya gitu kan, bukti ilmiahnya belum lengkap. Tuh, fams, udah tahu ya jawabannya? Emang belum ada penelitian khusus dan bukti terkait mitos micin yang bisa mengurangi kecerdasan. Tapi semuanya kembali ke diri kita sendiri ya, fams. Harus bijak dalam menggunakan serta mengkonsumsi asupan makanan, biar bisa makan enak tapi tetap sehat ya. Ayo para jengki lovers, mana suaranya? Hahaha. Fams, buat kalian yang ngakunya pecinta jengkol, olahan khas di Subang ini namanya gejos jengkol. Menu ini dibuat dengan sejumlah bumbu dan rempah dengan rasa yang nikmat. Sekilas penampilannya mirip dengan jengkol balado asal Sumatera Barat, fams.
Di balik aromanya yang menyengat, ternyata jengkol menyimpan berbagai manfaat yang baik untuk kesehatan. Jengkol adalah sumber protein yang baik untuk tubuh. Jengkol dipercaya bisa mencegah anemia, kaya zat besi yang bermanfaat mencegah dan mengatasi kekurangan produksi sel dalam tubuh. Jengkol merupakan makanan yang bersifat diuretik atau memicu pembuangan urin menjadi lancar, fams, sehingga baik tuh bagi penderita jantung. Jengkol banyak dimanfaatkan sebagai hidangan semur, sambal goreng, campuran rendang, hingga lalapan. Manfaat jengkol lainnya bisa menangkal radikal bebas pada tubuh, fams. Kandungan antioksidan yakni polifenol, terpenoid, dan alkaloid mampu melawan radikal bebas yang bisa menyebabkan penyakit jantung, diabetes, serta gangguan metabolik lainnya. Pengolahan gejos jengkol dimulai dari menyiapkan sejumlah bumbu, fams, mulai dari cabai rawit, bawang merah, bawang putih, kemiri, dan gula aren yang dihaluskan. Untuk menghasilkan aroma jengkol semakin tajam, bakar jengkol beberapa saat dalam bara api, fams. Kata gejos diambil dari bunyi jengkol saat dibakar, fams. Tunggu beberapa saat sampai jengkol kecoklatan. Kalau sudah, kupas kulit jengkol dan siap masuk ke tahap selanjutnya. Tumis bumbu, masukkan jengkol, kemudian aduk sampai bumbu meresap. Tambahkan kecap manis. Oh iya, fams, gejos jengkol memiliki rasa khas dengan bumbu yang sangat kuat. Masakan ini paling nikmat disantap selagi panas. Duh, mantap pisan, euy. Fams, ternyata ada mitos kalau jengkol nggak boleh dikonsumsi oleh wanita hamil. Katanya sih jengkol bisa mempersulit waktu proses persalinan. Duh, bener nggak sih mitosnya? Kalau jengkol itu justru diperbolehkan asal dalam jumlah yang tidak berlebihan. Jadi jengkol itu sendiri memang dia banyak mengandung vitamin, ya, terutama dia mengandung kalsium. Kalsium justru fungsinya untuk menguatkan tulang, ya. Selain kalsium dia juga mengandung zat vitamin A, vitamin B, kemudian dia juga mengandung asam folat. Nah, fungsi dari beberapa jengkol ini juga bisa untuk melancarkan pencernaan, kemudian juga untuk perkembangan janin, ya. Jadi kalau kita makan jengkol berlebihan juga tidak baik, ya. Maksimal adalah 2-3 keping sehari, ya. Makasih buat penjelasannya, Dok. Udah jelas ya, fams, no problem tuh mengkonsumsi jengkol buat ibu-ibu yang sedang hamil selama konsumsinya nggak berlebihan. Jengkol justru menjadi manfaat yang baik untuk perkembangan si dede bayi kok. Kabupaten Subang, Jawa Barat dikenal dengan hasil alam yang melimpah, fams. Salah satunya buah nanas. Itu loh, tumbuhan tropis dengan buah tunggal yang masuk dalam famili Bromeliaceae. Sebenarnya nanas tumbuhan asli Amerika Selatan yang sudah dibudidayakan selama berabad-abad. Nanas khas Subang adalah jenis nanas madu. Ukurannya besar dan rasanya sangat manis. Kelebihan lain dari nanas madu Subang memiliki kadar air yang cukup banyak dengan tingkat kematangan mencapai 90%. Di tahun 2019 saja, Kabupaten Subang jadi salah satu daerah dengan pasokan nanas tertinggi ketiga di Indonesia dengan produksi nanas mencapai 897 ton per tahun. Luar biasa ya, fams! Kalau biasanya diolah menjadi kue dan manisan di Kecamatan Ciater, Subang, nanas ternyata bisa diolah jadi gulai hayam ganas. Sensasi rasanya nikmat selangit, fams! Menu ini sering dibuat dalam berbagai acara adat seperti nikahan, syukuran, sampai lebaran. Diambil dari serapan bahasa Sunda, gulai hayam ganas artinya gulai ayam nanas. Perpaduan daging ayam kampung dengan potongan buah nanas dan bumbu rempah rasanya pas banget. Kalian wajib coba, fams. Campuran buah nanas dalam masakan juga cuma nggak di Subang saja, fams. Di Kabupaten Pontianak, Kalimantan Barat, nanas diolah menjadi masakan pacre. Sedangkan di Lampung, buah nanas sering dibuat menjadi taboh nanas langok. Nanas merupakan buah yang kaya akan vitamin C, sehingga bisa meningkatkan penyerapan zat besi dari makanan, serta membantu meningkatkan aktivitas sel darah putih untuk kekebalan tubuh, fams. Buah nanas baik dikonsumsi untuk mencegah osteoporosis. Kandungan mineral mangan mampu memperbaiki jaringan tulang.
Secangkir jus nanas bisa memberi asupan hampir 3/4 dari mangan yang kalian butuhkan setiap hari. Sekarang kita lihat proses masak gulai ayam ganas yuk. Selain potongan daging ayam, siapkan juga buah nanas, fams. Sementara untuk bumbunya ada bawang merah, bawang putih, cabai merah, cabai rawit, kecap, santan, dan lainnya. Haluskan sejumlah bumbu ya, kemudian tumis sampai harum. Tambahkan air secukupnya, santan, potongan daging ayam. Tunggu kuah mendidih dan pastikan ayam matang sempurna. Masukkan juga potongan buah nanas. Fams, pencampuran buah nanas dilakukan terakhir agar teksturnya tidak terlalu matang dan masih memberikan sensasi rasa segar. Sip, angkat masakannya dan siap untuk dinikmati. Mantap, rasanya nggak ngadi-ngadi, Fams. Bikin mata melek. Nikmatnya tiap potongan ayam nyatu banget dengan sensasi manisnya si nanas. Fams, ngomongin soal nanas nih, ada mitos kalau buah nanas nggak boleh dikonsumsi oleh wanita hamil. Katanya bisa memicu terjadinya keguguran. Apalagi untuk wanita yang sedang hamil muda. Kira-kira seperti apa sih pendapat ahlinya? Silakan, Dok. Ya, sebetulnya buah nanas sama dengan buah-buahan yang lain. Komposisinya dia sebagian besar terdiri dari air, kemudian ada karbohidratnya, ya, makanya memberi rasa manis gitu kan ya. Kemudian ada beberapa vitamin A, vitamin B, vitamin C-nya cukup baik. Kemudian magnesium ya, mineral magnesiumnya juga cukup baik ya. Sebetulnya sih nggak ada pantangan kalau dilihat dari sisi medisnya. Memang ada di kulit nanasnya ada komponen yang membuat lebih empuk kalau beberapa protein direndam gitu ya, tapi itu sama sekali tidak berhubungan dengan mitos kenapa seorang wanita hamil nggak boleh mengkonsumsi nanas. Mungkin ada pada orang-orang tertentu saja, tapi bukan spesifik karena nanasnya, misalnya dia tidak tahan getahnya, sensitif terhadap asamnya gitu ya. Jadi bukan hal yang bisa digeneralisasi dan bukan hal yang serius. Lagian memang kalau konsumsi buah-buahan apapun memang ada batasnya gitu. Dalam takaran yang pas, buah nanas boleh saja dikonsumsi dalam masa kehamilan, Fams. Kandungan bromelain pada nanas tidak mempengaruhi kondisi kehamilan. Kalau dikonsumsi dengan benar, bromelain pada nanas justru bisa membantu melancarkan persalinan. Vitamin pada nanas juga menjadi asupan yang baik untuk wanita hamil dan diserap oleh janin. Konsumsi nanas dengan prosedur yang benar akan memberikan efek positif kok. Tapi kalau masih ragu, ada baiknya konsultasikan dulu dengan dokter kepercayaan ya. Info seputar mitos dan kulinernya udahan dulu ya, Fams. Sekarang kita bahas tentang kreativitas anak negeri. Berada di Desa Cibesi, Ciater, Subang, terdapat sejumlah kerajinan yang terbuat dari kayu, Fams. Jenisnya pun beragam, mulai lukisan, wall decoration, sampai figura yang bisa kalian jadikan sebagai penambah ornamen rumah. Konsep wooden craft ini sudah ada sejak tahun 2016, Fams. Di tangan pengrajin, berbagai jenis kerajinan diproduksi. Dari sekian ragam kerajinan, lukisan kayu ini cukup menarik, Fams. Ada beberapa teknik lukis yang diterapkan, mulai dari menggunakan kuas, ukir, sampai dengan teknik bakar. Untuk teknik lukis bakar dibutuhkan skill khusus, Fams. Gunakan alat khusus mirip dengan solder yang dikenal dengan metode pilografi. Proses lukis dilakukan dengan menggoreskan alat pada permukaan kayu, Fams. Untuk motifnya tergantung dari permintaan konsumen. Pirografi itu medianya kita menggunakan kayu, terus bisa kayu, bisa kulit, kertas juga bisa kalau pirografi, triplek, terus kayu intinya. Bambu juga bisa, Mas. Nah, jadi pirografi itu penggosongan bahan. Jadi warna hitam yang tadi itu timbul itu berawal dari panasnya si bara atau yang disebut mesin pirografi itu solder. Konsep melukis pada kayu dengan teknik bakar membutuhkan kesabaran tinggi, Fams. Berbeda dengan pelukisan di atas kanvas, pelukis kayu membutuhkan konsentrasi tinggi. Kalau salah sedikit, hasil lukisan tidak bisa dihapus, Fams. Oh iya, jenis kayu yang digunakan kebanyakan menggunakan kayu pule, yaitu sejenis kayu lokal yang banyak terdapat di Subang.
Selain tahan lama, kayu pule memiliki tekstur yang cukup lunak sehingga mudah untuk dibentuk. Teknik pelukisan dilakukan ketika alat yang digunakan mulai panas, fams. Kemudian buat gambar yang diinginkan. Proses panas yang diaplikasikan pada kayu ini bisa menjadi tinta alami sehingga terbentuk satu kesatuan lukisan. Dalam sebulan, workshop kerajinan kayu ini bisa menghasilkan setidaknya 50 produk. Satu produk dibanderol mulai dari 5.000 hingga 4 juta rupiah. Penjualan kerajinan kayu ini nggak cuma tembus di tanah air saja, fams, tapi sudah dikirim ke sejumlah negara lain, mulai dari Jerman, India, hingga Saudi Arabia. Salut deh, mantaps! Nggak terasa, fams, usai sudah hari ini Ragam Indonesia menemani pagi kalian. Terus perkaya wawasan kalian dengan menyimak beragam pengetahuan bersama Ragam Mitos di Trans 7. Sampai jumpa besok ya.